nggak pengen punya anak, Wak. Jadi di malam itu Akong pun nekat, Wak, mengabaikan pantangan dari ibu mertuanya. Dia menyanggupi permintaan istrinya yang pengen punya momongan, dan di malam itu mereka langsung melakukan sesuatu lah gitu biar punya anak. Dah. Nah, singkat cerita, beberapa minggu setelahnya, tiba-tiba saja penyakit istrinya ini kambuh, Wak. Dan kali ini kambuhnya tuh terjadi sebelum bulan purnama. Biasanya kan waktu bulan purnama, ini sebelumnya. Tubuhnya Lizen ini bintik-bintik merah lagi, dia teriak-teriak kalap lagi. Dan ngelihat penyakitnya Lizen yang kambuh di luar waktu biasanya, Meling langsung panik. Biasanya kan dia gak pernah panik, Wak. Biasa-biasa aja dia kan. Cuman waktu di saat itu panik dia. Kelihatan kali panik betul ya. Dia panggil Wak tabib ke rumah itu. Dan waktu si tabib ini memeriksa kondisinya Lizen, wah, Meling makin marah besar setelah dia tahu kalau Lizen lagi hamil muda. Udah aku bilang kan Lizen gak boleh punya anak, ngapa kau langgar? Dia marah ke Akong, ngapa kalian langgar, ha? Keluar kau dari kamar Lizen. Akong keluar lah itu, dia gak dibolehin ngelihat istrinya diobatin. Dikunci pintu sama Melingnya kan. Jadi di dalam tuh cuman ada Lizen, Meling, Livan, abangnya sama tabib. Bapaknya gak ada, si Peter gak ada. Nah, hampir semalaman Akong nunggu tuh di ruang tamu, kan ada bolehin masuk. Mereka gak keluar-keluar juga. Sampai malam nih gak keluar. Aku gak tahu pengobatan macam apa yang lagi dilakukan sama mereka di dalam. Cuman yang jelas di pagi harinya, Meling baru keluar dari kamar sambil bawa kantong hitam. Masih dalam kondisi marah. Si Meling bilang, ini semua gara-gara kau ya. Kau udah pernah ngelanggar. Jadi kau harus janji apapun yang terjadi sama istrimu nanti, kau gak boleh ninggalin dia. Ingat kau? Aku nunduk aja, dia diam aja tuan. Dia pun juga nyesal udah ngelanggar pantangan ibu mertuanya, karena ini kan yang paling dia takuti terjadi. Dan pada saat itu juga Wak Meling langsung ngasih kantong hitam ini ke Akong. Nih, ini janin istri kau. Kubur di belakang rumah. Kau kehilangan dia karena ulah kalian sendiri. Shock si Akong di situ, Wak. Ternyata semalam itu tabib sama ibu mertuanya berusaha ngegugurin kandungannya Lizen. Itu ada dalam kantong janin itu. Waktu tahu kenyataan itu, Wak, nggak habis pikir si Akong. Gimana pun juga istrinya ini kan memang pengen anak ya kan, Wak. Tapi kok anak ini malah digugurin sama neneknya sendiri. Cuman di situ aku nggak punya daya untuk marah ke mertuanya, Wak, karena dia ini juga waktu itu ngerasa bersalah juga. Karena dialah Lizen ini jadi sakit kayak gitu. Jadi udah dia cuma nurutin aja, dikuburinnya lah ini janin anaknya di belakang rumah. Beberapa saat setelahnya Akong masuk ke dalam rumah untuk ngelihat kondisi istrinya, Wak. Dan pada saat itu juga waktu masuk ke dalam kamar istrinya, Akong kaget sekaget-kagetnya waktu melihat wajah istrinya yang tadinya cantik kali tiba-tiba berubah, Wak. Keriput macam orang tua. Hanya dalam waktu 24 jam. Berubah drastis. Gak cuma itu aja, tubuhnya Lizen ini juga jadi kurus, kering. Kelihatan nih tulang-tulang ini tuh kelihatan. Nangis ya Akong di situ. Dia bukannya nangis karena istrinya berubah jadi kayak gitu, Wak, ya. Tapi dia